Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amiratul Zahro, NIM 0502 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Palangkaraya. Jadi, di video ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop, di mana kita diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur seperti ini ya. Yang pertama ada input data buku dengan ketentuannya, program harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan dalam file. Kemudian setiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan status ketersediaannya, dan memuat minimal 4 buku dari masing-masing kategori, yakni fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Kemudian yang kedua, ada fitur peminjaman buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam hingga mereka memasukkan input selesai. Jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Untuk contoh, format peminjamannya seperti ini. Buku, algoritma pemrograman, statusnya dipinjam, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, ada fitur pengembalian buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan dan status buku akan diubah menjadi tersedia. Jika buku yang dikembalikan tidak ada dalam daftar peminjaman, sistem akan meminta input ulang. Selanjutnya yang keempat yaitu fitur menghitung denda keterlambatan. Di sini untuk peminjaman buku yang lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar Rp5.000 per hari keterlambatannya. Kemudian total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Untuk contoh, perhitungan dendanya seperti ini ya. Hari keterlambatan 3 hari, total dendanya Rp15.000. Seperti itu. Kemudian yang kelima, yaitu fitur untuk mencetak struk peminjaman dan pengembalian, yang dimana di dalamnya memuat daftar buku yang dipinjam atau dikembalikan, status buku setelah transaksi dilakukan, dan jika ada keterlambatan, maka dendanya itu dan total dendanya intinya akan ditampilkan pada struknya itu. Kemudian yang keenam yaitu manajemen data buku untuk admin perpustakaannya, di mana nantinya program bisa digunakan untuk menambah buku baru, mengubah informasi buku, dan menghapus buku dari daftar yang sudah tersedia. Oke, baik. Kalau begitu langsung saja kita mulai untuk pengerjaan tugasnya ya. Di sini sebelumnya saya sudah membuat shortcut-nya terlebih dahulu ya, menggunakan aplikasi Visual Studio Code dengan bahasa pemrogramannya yaitu bahasa pemrograman Java. Di sini saya membuat dua kelas. Yang pertama ada buku.java dan yang kedua ada main.java. Dalam kelas buku ini, saya menambahkan atribut seperti ini ya, judul, penulis, kategori dengan tipe datanya yaitu string dan tersedia. Untuk ketersediaannya nanti saya menggunakan tipe data boolean. Nah, kemudian di sini konstruktornya ini digunakan untuk menjalankan objek buku yang dibuat nantinya ya, dengan parameter yang sudah dibuat, yaitu judul, penulis, kategori, dan ketersediaannya. Dan ini this.judul itu nanti merujuk ke dalam atribut di dalam kelas ini dan parameternya. Dan yang ini yang judul sama dengan judul ini menuju ke parameter yang dituju. Nah, untuk metode tampilkan info ini nantinya digunakan untuk menampilkan judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan sesuai dengan informasi yang diminta atau yang akan ditampilkan di dalam konsolnya nanti. Dan untuk metode getStatus ini digunakan untuk menyatakan status dari bukunya, apakah bukunya tersedia atau sudah dipinjam. Ya. Kemudian kita langsung masuk saja ke ke kelas main ya. Ke kelas main yang pertama di sini saya mengimport semua kelas ya, kelas dari package yang ada di java.util, yang dimana di sini pertama ada scanner digunakan untuk men-scan inputan yang akan dimasukkan oleh user nantinya ya. Kemudian ada daftar buku yang disimpan, bukan disimpan ya, yang digunakan untuk menyimpan daftar buku yang pertama kali atau yang sudah tersedia di perpustakaannya. Kemudian untuk buku yang dipinjamnya nanti juga akan disimpan dalam array bernama buku dipinjamnya. Jadi buku-buku yang dipinjam oleh user akan disimpan dalam array buku dipinjam. Begitu.
Kemudian untuk metode mainnya di sini terdapat dua ya. Yang pertama yaitu unit data. Nanti ini digunakan untuk mengisi daftar buku yang tersedia di awal ya. Di sini saya sudah menuliskan beberapa daftar buku yang akan ditampilkan di awal. Nah, seperti ya, Laskar Pelangi, penulisnya Andrea Hirata, kategorinya fiksi, dan ketersediaannya yaitu true atau ada gitu ya. Nah, kemudian ada menu utama. Di sini menu utamanya ini kita buat looping karena akan selalu atau akan ditampilkan setelah user memasukkan inputan seperti itu. Di mana tampilan atau ya tampilan menu utamanya yaitu ya ini ya berisi menu utama ya. Kita menampilkan satu, tampilkan daftar buku. Yang kedua, peminjaman buku. Ketiga, pengembalian buku. Keempat adalah manajemen buku yang bisa dilakukan oleh admin. Kemudian yang kelima adalah menu untuk keluar. Kemudian sistem akan meminta user untuk memilih salah satu dari daftar ini ya, dari tampilan menunya ini. Kemudian diketikkan saja angkanya. Kemudian apa user apabila masukan yang dimasukkan oleh user tidak sesuai ya, sistem akan otomatis menampilkan ini, pilihan tidak valid karena tidak sesuai dengan yang ada pada sistemnya. Oke, seperti itu. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke metode tampilkan daftar buku. Di sini, apabila user mengetikkan angka 1, maka akan masuk ke dalam ini ya, memanggil metode tampilkan daftar buku. Di sini untuk menampilkan daftar bukunya saya menggunakan kayak kolom gitu ya, nanti tampilannya akan seperti kolom yang menampilkan judul, penulis, kategori, dan status dari bukunya itu. Dimana ini sifatnya itu ya, perulangan ya. Jadi setiap nanti, nah ini perulangan di sini. Di dari metode peminjaman buku ini nanti akan menampilkan ini, menampilkan metode tampilkan daftar buku secara berulang sampai user memasukkan judul buku yang dipinjam sampai berapa itu kan dari ketentuan soalnya tadi user bisa meminjam banyak buku ya ini pengguna dapat memilih banyak buku jadi user atau penggunanya bisa memilih banyak buku hingga dia mengetik selesai baru sistem akan otomatis ini menampilkan buku judul buku dan status peminjamannya seperti yang diminta oleh soal itu ya. Nah, contoh untuk buku peminjaman bukunya itu buku algoritma pemrograman statusnya dipinjam seperti itu. Nah, apabila bukunya tidak ada di dalam daftar, maka sistem akan otomatis memberitahu bahwa buku tidak ditemukan seperti itu. Nah, nanti sistem akan otomatis membuat setruk peminjaman dari bukunya. Oke, selanjutnya fitur yang ketiga yaitu ini ya, saya menggunakan metode pengembalian buku untuk menampilkan masukkan judul buku yang ingin dikembalikan. Nah, nanti ini juga tampilannya akan berulang sampai beberapa kali hingga user mengetikkan selesai, maka sistem akan otomatis meminta user untuk memasukkan jumlah hari dari peminjaman buku tersebut. Di mana sesuai dengan ketentuan yang ada di soal, apabila user atau penggunanya itu meminjam buku lebih dari 7 hari, maka akan dikenakan denda, yaitu 5.000 per hari keterlambatannya. Ini lebih dari 7 hari, maka akan didenda 5.000. Apabila kurang dari 7 hari, maka dia tidak akan kena denda seperti itu. Nah, kemudian sistem akan otomatis menampilkan setruk pengembalian dari buku yang dipinjam, yaitu dengan menampilkan judul buku yang dipinjam, statusnya, kemudian denda keterlambatannya ini sesuai dengan itu ya, ketentuannya tadi, apabila lebih dari 7 hari maka didenda 5.000 per hari keterlambatannya. Kalau tidak ada, kalau cuma dia minjem kurang dari 7 hari, maka sistem akan menampilkan tulisan seperti ini, tidak ada denda untuk keterlambatan. Dan apabila buku yang dipinjamnya nanti tidak sesuai dengan daftar yang tersedia ya atau buku yang sudah dipinjam, maka sistem akan menampilkan tulisan seperti ini, buku tidak ditemukan dalam daftar peminjaman. Mungkin karena penggunanya tidak meminjam buku tersebut. Seperti itu. Kemudian lanjut ke fitur yang
selanjutnya itu manajemen buku. Di sini ketika user mengetikkan angka 4, yaitu manajemen buku, untuk adminnya, ini khusus untuk adminnya, akan terdapat 4 pilihan dari menunya, yaitu menambahkan buku, mengubah informasi bukunya, menghapus bukunya, kemudian keluar dari fitur manajemen bukunya itu sendiri. Di sini untuk menambahkan buku, saya menggunakan metode tambah buku yang isinya ini ya. Tambah buku, nanti admin bisa menambahkan judul, penulis, dan kategori dari buku tersebut. Kemudian apabila sudah selesai di-input, maka sistem akan otomatis menampilkan tulisan buku berhasil ditambahkan seperti itu. Kemudian untuk mengubah bukunya, sistem akan menampilkan tulisan masukkan judul buku yang ingin diubah. Jadi sistem meminta admin untuk memasukkan input judul dari buku yang akan diubah, kemudian meminta user untuk menampilkan judul buku barunya, penulis barunya siapa, dan kategorinya apa. Nanti untuk statusnya akan diminta untuk memasukkan true or false. Jadi kalau semua bukunya ada, kita bisa menuliskan true gitu ya. Jadi nanti otomatis sistem akan membaca bahwa buku itu tersedia seperti itu. Kemudian yang terakhir, data akan diperbarui setelah admin mengisi atau mengubah judul buku tersebut ya. Atau mengubah informasi dari buku tersebut. Seperti itu. Yang terakhir, apabila bukunya tidak sesuai atau judulnya tidak sesuai sama yang ada di daftarnya, atau ya yang daftar yang sudah ada, maka sistem akan menampilkan ya buku tidak ditemukan karena memang tidak ada atau tidak tersedia dari daftar yang dibuat di awal. Kemudian untuk metode hapus buku, di sini sama seperti sebelumnya, yaitu mengubah informasi. Admin akan diminta untuk memasukkan judul buku yang ingin dihapus. Kemudian sistem akan memberikan pertanyaan konfirmasi ya untuk admin apakah yakin untuk menghapus buku tersebut. Apabila iya, maka admin bisa mengetikkan Y. Apabila tidak, admin bisa mengetikkan N atau no gitu ya. Nah, apabila admin mengetikkan Y, maka sistem menampilkan buku dihapus, maka otomatis buku akan dihapus. Apabila adminnya memilih no atau N, maka akan muncul tulisan yaitu penghapusan dibatalkan. Dan seperti sebelumnya, apabila judul buku tidak sesuai dengan yang ada di daftar, maka akan muncul keterangan yaitu buku tidak ditemukan. Seperti itu. Oke, langsung saja kita coba untuk running atau menjalankan program ini ya. Nah, jadi untuk tampilan utamanya akan muncul seperti ini, tampilan utamanya. 1. Tampilan daftar buku, 2. Peminjaman buku, 3. Pengembangan buku, 4. Manajemen buku untuk admin, dan 5. Yaitu menu untuk keluar. Di sini saya akan mencoba untuk menampilkan daftar bukunya. Nah, ini untuk daftar bukunya akan muncul seperti ini ya. Sesuai dengan soal tadi, kriteria soal atau ketentuan dari soal yaitu 4 buku untuk masing-masing kategorinya. Nah, di sini kemudian kita akan meminjam buku, kita ketikkan 2. Nah, peminjaman buku. Nah, di sini daftar buku akan ditampilkan otomatis ya untuk user memilih buku mana yang akan dipinjam. Seumpama kita pinjam buku berjudul Bumi, enter. Nah, akan menampilkan lagi daftar buku yang mau dipinjam lagi. Kita coba pinjam buku Dilan. Yang terakhir, kita pinjam sejarah dunia. Nah, apabila sudah selesai atau sudah tidak mau meminjam buku lagi, kita ketikkan selesai. Nah, sistem akan otomatis kembali ke menu awal dan menampilkan struk peminjaman, yaitu judul buku yang dipinjamnya, yaitu Bumi, Dilan, dan Sejarah Dunia, dengan statusnya dipinjam. Oke, selanjutnya kita akan mengembalikan bukunya. Kita coba untuk mengembalikan, yaitu kita ketik 3, kemudian enter. Masukkan judul buku yang dikembalikan, yang mau dikembalikan. Kita coba buku yang berjudul Bumi ya, kita kembalikan. Kita umpamakan meminjam bukunya ini kurang dari 7 hari. Maka kita coba untuk ketikkan 4 gitu ya, 4 hari maksudnya. Nah, kemudian struknya akan tercetak otomatis yaitu judul bukunya Bumi, statusnya tersedia. Di situ kembali tersedia ya karena bukunya dikembalikan. Kemudian ada keterangan tidak ada denda karena kita meminjamnya kurang dari 7 hari.
Kemudian, nah di sini sistem akan menampilkan atau menawarkan untuk buku, memasukkan judul buku yang ingin dikembalikan lagi. Mungkin user akan mengembalikan buku itu tidak hanya satu gitu ya. Makanya ini sistem akan menawarkan lagi. Coba kita untuk mengembalikan buku judul Dilan ya. Dilan. Nah, untuk peminjaman di sini kita coba untuk 9 hari ya, 9 hari peminjaman. Nah, di sini langsung akan nampak denda keterlambatannya yaitu 10.000 karena per hari keterlambatannya tadi adalah Rp5.000. Maka untuk 2 hari keterlambatan, karena dia minjamnya 9 hari ya, karena tadi ketentuannya lebih dari 7 hari. 2 hari, maka dia terkena denda dua kali dari 5.000 yaitu 10.000 seperti itu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memasukkan apabila inputnya salah ya, kita coba akan memasukkan buku judul sejarah dunia dengan tulisan yang berbeda ya di sini ya, walaupun ini tapi nah penulisannya berbeda, coba kita masih sama. Cuma kalau kita bedakan gitu gimana? The split. Nah, di sini karena buku yang diinputkannya berbeda ya dengan buku yang dipinjam sebelumnya. Sebelumnya kan saya meminjam buku sejarah dunia di sini ya, sejarah dunia dipinjam. Tapi untuk mengembalikannya saya mengembalikan bukunya The Silk Road. Maka sistem akan otomatis menampilkan buku tidak ditemukan dalam daftar peminjaman karena memang sebelumnya saya belum meminjam buku ini begitu ya. Nah, kita ketik selesai. Nah, selanjutnya kita coba untuk menggunakan fitur manajemen buku ya untuk admin. Kita klik 4. Kemudian di sini akan menampilkan manajemen dari bukunya itu informasi untuk tambah buku, ubah informasi, atau hapus bukunya. Coba kita untuk menambahkan judul buku. Sini judul bukunya kita coba menambahkan kersif sesuai penulisnya LM Cendana, kategorinya yaitu fiksi. Nah, dia langsung otomatis akan menampilkan lagi mau ini masih dalam itu ya, fitur manajemen buku. Admin akan diminta untuk memilih lagi ya, mau manage buku seperti apa. Kemudian kita coba untuk mengubah informasi buku. Di sini kita akan coba mengubah buku yang judulnya ayat-ayat cinta tadi ya. Kita coba ayat-ayat cinta ubah menjadi apa? Bidadari bermata bening. Bidadari bermata bening. Kemudian penulisnya kita tuliskan sama ya, Habibur Rahman. Di situ kategorinya sama yaitu fiksi. Kita cuma mengubah judul bukunya saja. Status ketersediaan kita tulis true. Akan muncul tulisan data buku sudah diperbarui. Itu ya. Nah, kemudian kita coba menu yang ketiga sebelum kita menampilkan daftar bukunya. Coba untuk menghapus buku. Di sini saya akan mencoba untuk menghapus buku Sapiens. Sapiens. Yakin ingin menghapus buku ini? Ya. Ya, buku dihapus. Oke, selanjutnya karena kita sudah mencoba untuk memanage buku ini semua dari mulai 1 sampai 3, kita kembali ke menu awal yaitu klik 4 untuk kembali ke menu awal. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan semua daftar bukunya. Nah, ini untuk daftar buku baru setelah diubah oleh admin ya untuk menu adminnya yaitu ini. Tadi di sini sebelumnya kan daftar bukunya ini Laskar Pelangi, ayat-ayat cinta, dan ada Sapiens ya di sini tadi untuk kategori non fiksinya. Nah, selanjutnya di sini berubah menjadi Bidadari Bermata Bening dengan nama penulisnya masih sama karena saya menginputkan sama. Nah, untuk Sapiensnya tadi, untuk buku berjudul Sapiens tadi sudah terhapus dari daftar buku yang sudah dibuat seperti itu. Ya, dan untuk ini untuk buku yang ditambahkan tadi berjudul Kersik Luai, penulisnya LM Cendana, kategorinya fiksi, sudah masuk dalam daftarnya. Jadi untuk manajemen bukunya yaitu menambahkan buku, mengubah informasi dari bukunya, kemudian menghapus bukunya sudah berhasil. Oke, kemudian kita klik 5 untuk keluar dari sistem. Oke, baik.
Saya rasa cukup sekian penjelasan dan pemaparan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop dari saya. Mungkin memang masih banyak kekurangan dari video ini, terutama dari saya sendiri ketika menjelaskan. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.